Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita masih berkumpul dalam acara pertemuan kelompok. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Di antaranya yaitu bagaimana cara mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Keduanya, bagaimana cara mendukung ibu hamil supaya terbiasa menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup. Ketiganya, bagaimana cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan juga bergizi. Nah, asupan gizi ibu hamil ini merupakan faktor yang sangat penting untuk nutrisi kehamilan dan juga janin yang dikandungnya, yaitu mengkonsumsi seperti halnya buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga perbanyak minum air putih. Nah, saat hamil, tubuh ibu hamil mengalami perubahan fisik dan juga hormon. Pada kondisi ini ibu hamil sering mengalami mual-mual dan juga muntah ya Bu ya. Bahkan mungkin ada yang setiap hari. Nah, ini bisa mengakibatkan ibu hamil ini tidak nafsu makan dan juga cepat lelah. Nah, salah satu zat gizi yang mengalami peningkatan yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil diantaranya yaitu mengkonsumsi PTD. PTD itu apa, Bu? Tablet tambah darah. Nah, ketika ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah, ini diharapkan mencegah mengurangi darah, mengurangi kekurangan darah dan juga meningkatkan resiko bayi terlahir dengan berat badan rendah sehingga tidak stunting. Nah, bagaimana peran suami dan juga keluarga yang ada di dalam rumah untuk mendukung ibu hamil ini supaya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi? Nah, pertama mungkin bisa dilakukan dengan cara makan bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan. Keduanya yaitu memperhatikan kebutuhan makanan yang bergizi dan juga seimbang bagi ibu hamil. Ketiganya, menyediakan air hangat dan juga mengusap punggung ketika ibu hamil itu mengalami mual dan juga muntah. Terus menyiapkan buah-buahan untuk dimakan oleh ibu hamil sebelum mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mengurangi mual dan juga muntah. Nah, selanjutnya menemani ibu hamil memasak pada saat suami ataupun keluarga yang lain ada di dalam rumah. Kemudian bersama ibu hamil, anggota keluarga mengurangi konsumsi makanan yang cepat saji. Dan caranya mungkin seperti mie instan ya Bu ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung MSG. Lalu yang keduanya adalah bagaimana cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan dan cukup istirahat. Nah, adapun manfaat ibu hamil dalam menjaga kebersihan yang pertama adalah mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk ke dalam tubuh selama kehamilan sehingga dapat mengurangi penyakit yang menular. Nah, keduanya ketika terbiasa dengan kebersihan diharapkan si ibu hamil ini bersih pula pada saat melahirkan sehingga mencegah terjadinya infeksi pada saat melahirkan dan juga masa nifas. Nah, ketiganya setelah melahirkan pun ibu hamil ini diharapkan selalu menjaga kebersihan sampai merawat anaknya sehingga anaknya ini tumbuh dengan sehat ya Bu ya. Nah, hal ini dilakukan supaya mencegah infeksi dan penyakit menular pada bayi ya. Jadi selalu bersih dari awal sampai dengan merawat bayinya. Nah, perubahan fisik ibu hamil ini sering menyebabkan akan susah tidur ibu ya. Kenapa? Karena sering terjadi kecemasan, kemudian pola tidur tidak nyaman itu karena kan janin mulai berkembang dan juga aktif.
ke sana ke sini salah mungkin ya, jadi tidak nyaman untuk tidur. Nah, bagaimana peran suami dan anggota keluarga dalam mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan dan juga cukup istirahat? Nah, diantaranya adalah memotivasi ibu hamil untuk selalu menjaga kebersihan diri dan juga ingatkan harus istirahat yang cukup. Nah, keduanya menyediakan alat kebersihan yang diperlukan ibu hamil. Ketiganya menemani ibu hamil untuk olahraga ringan. Jadi digerakkan tubuhnya sedikit-sedikit ya Bu ya. Jadi jangan diam saja di rumah, itu harus didukung oleh keluarga dan juga suami. Kemudian membuat suasana kamar yang nyaman, artinya tidak ada rokok, kemudian dan juga tidak berisik di kamar. Terus membantu meringankan pekerjaan rumah jika memungkinkan. Kemudian jika terjadi masalah kepada kehamilan, suami perlu segera mengantarkan ibu hamil ke layanan kesehatan terdekat. Nah, kemudian yang ketiganya, bagaimana cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Nah, pada masa kehamilan, ibu hamil ini akan merasakan emosi baik positif maupun negatif ya Bu ya. Nah, dan anggota keluarga ini perlu memperhatikan tanda-tanda perubahan emosi yang dirasakan oleh ibu hamil. Nah, agar ibu hamil ini merasa aman dan nyaman, suami dan juga anggota keluarga inti ini harus lebih memperhatikan dan meluangkan waktu untuk bersama. Nah, bagaimana peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil? Yang pertama adalah memberikan perhatian agar ibu hamil ini merasa nyaman dan juga aman. Keduanya, menenangkan dan memberikan informasi yang tepat di saat ibu hamil itu merasa cemas dan juga sedih. Kemudian, mendengarkan keluhan yang ibu hamil rasakan. Terakhir adalah suami dan anggota keluarga inti sering membelai perut ibu hamil, diusap-usap ya Bu ya, dan memberikan kata-kata yang positif dan juga motivasi. Lebih sering diusap gitu. Ini suami dan juga keluarga inti ya Bu ya. Kemudian selalu siaga untuk mengantarkan ibu hamil ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu adalah diantaranya bagaimana cara mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Paham ya Bu ya? Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.